Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufik Firmansyah dari kelas 2E dengan NPM 19219114. Di sini saya akan mencoba sekaligus menjelaskan tugas mengenai pembelajaran tentang mengenai materi pointing dan shooting. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Naufal. Nah, Naufal ini akan menjadi murid saya, di mana rekan saya ini harus mengulang apa yang saya sampaikan dan apa yang saya contohkan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pointing. Nah, pointing merupakan salah satu teknik yang ada pada petang untuk mendapatkan poin. Pelaksananya adalah ini merupakan bosi harus mendekati dari target. Nah, di sana saya sudah menggunakan bola dari tenis meja sebagai targetnya atau sebagai bokanya. Langsung saja kepada pointing. Nah, dalam pointing sendiri terdapat 3 teknik. Yang pertama adalah roll, kemudian yang kedua adalah soft blow, dan yang ketiga adalah high blow. Nah, roll merupakan lemparan menggelinding 3 meter dari circle. Saya contohkan seperti berikut. Nah, mungkin seperti itu untuk roll. Kemudian yang kedua adalah soft lob, di mana soft lob itu merupakan lemparan agak sedikit tinggi, lemparannya itu setengah parabol. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, pada intinya setiap lemparan itu harus mendekati target supaya mendapatkan poin. Dan yang ketiga adalah high glow. Nah, di mana lemparannya itu lemparan yang melambung tinggi, parabol. Nah, baik, langsung saja, kurang lebih seperti ini pelaksanaannya. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, Nopal di sini harus menyampaikan atau mengulangi apa yang sudah saya contohkan. Nah, silakan Nopal untuk mempraktekkan mengenai materi yang barusan saya laksanakan. Nah, ini merupakan teknik dari roll.
Baik, berikut merupakan teknik mengenai roll, di mana untuk nopal sendiri jaraknya itu sudah cukup bagus ya, di mana sudah mendekati dari target tersebut. Nah, kemudian silakan nopal untuk melakukan teknik dari soft low. Nah, berikut merupakan teknik dari soft low. Baik, nah berikut merupakan materi mengenai teknik dari soft low, di mana nopal sendiri dalam melakukannya itu menurut saya sudah bagus. Tinggal untuk mematangkan kembali latihan mengenai lemparannya supaya lebih mendekati kepada poin untuk targetnya. Selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu merupakan teknik high globe. Nah, silakan nopal untuk mencoba mempraktikkan apa yang sudah saya contohkan tadi mengenai materi high globe. Nah, nopal akan melakukan teknik yang ketiga, yaitu high globe dalam pointing pembelajaran petang. Nah, mungkin seperti itu mengenai teknik dari high globe dalam pembelajaran permainan petang ini. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan media yang kedua, yaitu menggunakan circle. Baik, di sini saya sudah mendapatkan circle untuk menjadi media yang selanjutnya. Nah, pelaksananya adalah circle ini ditaruh di antara target tersebut seperti ini. Nah, seperti itu, di mana circle tersebut di tengah-tengahnya terdapat target. Nah, pelaksanaannya nopal saya silahkan untuk kembali mencoba teknik mengenai pointing, yaitu roll, soft lob, dan high lob, di mana lemparan tersebut diusahakan akhirannya berada di dalam circle tersebut. Nah, di mana untuk mendapatkan poinnya tersebut jauh lebih besar. Silakan untuk begitu nopal untuk melaksanakannya. Dimulai dari teknik dasar roll. Apakah ingin mencoba lagi? Ya, coba lagi, silahkan.
Apakah sudah cukup? Nah, baik. Mungkin seperti itu media yang saya gunakan, dan untuk barusan Nopal sendiri sudah sangat baik dalam melakukannya. Hanya saja ketepatan dalam memberikan kekuatan ototnya harus dipertimbangkan lagi, apakah harus ditambah ataupun juga dikurangi. Tapi untuk ketepatan akurasi itu sudah sangat bagus. Nah, selanjutnya adalah silahkan Nopal untuk melakukan teknik dasar soft lob, dan akhirannya juga sama, berada di dalam circle tersebut. Apa ingin mencoba atau cukup? Baik, nah mungkin seperti itu. Nah, untuk Nopal sendiri, dari ketiga lemparan yang ia lakukan, ada beberapa, mungkin 1 atau 2 yang akurasinya cukup baik. Tinggal menambah porsi latihan bagi dirinya untuk memperbaiki lemparan-lemparan tersebut menjadi hasil yang maksimal. Nah, kemudian yang terakhir adalah silakan untuk Nopal melakukan lemparan high globe, dan sama, dimana akhirannya diusahakan masuk ke dalam circle yang telah saya berikan. Silakan Nopal. Apakah ingin mencoba lagi? Coba lagi. Siap. Silakan Nopal. Apakah ya cukup? Baik, dari beberapa lemparan yang sudah Nopal coba, sama seperti permasalahannya sama seperti teknik dasar soft lob. Nah, Nopal untuk lemparannya itu sudah sangat bagus, sudah akurasinya juga sudah lurus, dan berhasil melewati dari circle tersebut. Hanya saja kekuatan otot yang digunakannya itu berlebihan. Nah, menurut Nopal sendiri mungkin perlu lebih sedikit tenang, rileks, sehingga kekuatan ototnya pun bisa melemparkan bola besi tersebut dengan secara sempurna. Nah, baik, mungkin seperti itulah mengenai materi dari pointing, di mana teknik dasarnya sudah saya berikan. Nah, kegunaan dari circle tersebut adalah untuk
eh, menjadi patokan agar akurasi dan akhirannya lurus dan mendapatkan poin yang sempurna. Nah, baik, sekian kita lanjutkan kepada materi dari syuting. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kepada materi yang kedua mengenai syuting dalam permainan ketangkep. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Via. Nah, langsung saja dalam syuting ini terdapat 3 materi teknik dasar. Yang mana yang pertama adalah shooting shoot on the iron. Yang kedua adalah shoot, yang ketiga adalah ground shoot. Nah, shoot on the iron itu merupakan teknik syuting yang mana pelaksanaannya itu langsung kena terhadap besi. Nah, sedangkan untuk short shoot itu merupakan syuting yang mana pelaksananya itu jatuh terlebih dahulu ke tanah, kemudian menggelinding dan mengenai besi. Sedangkan yang ketiga adalah ground shoot, itu tidak jauh beda dengan short shoot, hanya saja dalam ground shoot ini menggelindingkannya itu 3 meter dari circle kita berdiri. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja kepada pelaksananya. Baik, yang pertama adalah shoot on the iron. Di sini saya menggunakan bosi modifikasi sebagai target yang harus rekan saya ini kenakan. Nah, kita langsung saja kepada praktiknya. Baik, sebelumnya saya akan memberi contoh kepada rekan saya ini pelaksanaan dari shoot on the iron. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, baik, silakan saudara Via untuk melakukan apa yang saya contohkan, yaitu shoot on the iron, di mana lemparannya harus kena terhadap posisi tersebut. Siap, bagus. Untuk gerakannya sudah bagus, tinggal mematangkan arah supaya lebih tepat sasaran. Nah, saudara Via melakukannya dengan baik, dan itu contoh dari shoot on the iron. Nah, selanjutnya adalah shoot on the iron menggunakan rintangan, di mana saya menggunakan ban. Nah, pelaksanaannya seperti ini. Dia harus melakukan shoot on the iron itu masuk ke dalam lingkaran dari ban ini. Mari saya contohkan. Nah, kurang lebih seperti itu, dimana Via harus melakukannya tepat sasaran sebagus mungkin. Silahkan Via. Nah, baik, itu sangat bagus, apalagi cukup dilakukan dengan 1 kali lemparan. Kurang lebih seperti itu mengenai shoot on the iron. Kita lanjutkan kepada teknik yang kedua dalam shooting, yaitu shoot short, di mana pelaksananya itu melempar, kemudian bolanya memantul ke tanah, kemudian menggelinding dan kena terhadap target atau bosi. Kita contohkan seperti ini.
Saya contohkan sekali lagi. Mungkin lebih jauhnya pada saat pantulan ke tanah, lemparan tersebut harus mengenai target yang ada di sana. Nah, silakan ya begitu, coba lakukan apa yang saya lakukan. Baik, nah mungkin seperti itu dalam pelaksanaan shot. Nah, kemudian dalam shot ini saya akan menggunakan ringkangan menggunakan ban kembali, kurang lebih seperti ini. Nah, pelaksanaannya adalah ketika saya melempar, nah bola ini harus melewati lingkar dari ban tersebut, kemudian jatuh ke tanah, menggelinding dan mengenai target. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Silakan ya coba lakukan apa yang saya contohkan supaya mendapatkan hasil yang baik. Boleh saya coba? Mau mencoba ulang atau sudah? Nah, dia melakukan pada lemparan pertama sudah bagus, hanya saja tinggal memperbaiki arah dari pelaksanaan untuk memantulkan bola dan mengenai target tersebut. Kita lanjutkan kepada teknik yang terakhir pada shooting, yaitu ground shoot. Dimana ground shoot itu merupakan teknik shooting yang lemparannya itu digelindingkan. Hanya saja gelindingan tersebut berjarak 3 meter dari kita berdiri atau sirkel kita berdiri atau dari posisi. Kita contohkan seperti ini. Aku Pak Abi. Mari kita lihat dan saya contohkan, kemudian saudara Pia mempraktikkan apa yang saya lakukan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, silakan rekan saya sudah punya untuk melakukan apa yang saya contohkan. Mau coba lagi? Baik, itu tidak apa-apa, namanya juga proses pembelajaran, kita semua belajar di sini. Nah,
namun setidaknya pada lemparan entah pertama atau kedua itu sudah bagus, apalagi sudah mendekati terhadap target atau musik. Saya apresiasi Tia dan terima kasih juga telah membantu saya. Mungkin seperti itu mengenai materi syuting dalam permainan petak. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.